Nah, ini cabai juga ada beberapa cabai yang kita tanam. Karena kemarin musim hujan deras, jadi bedengannya ini tidak terlalu tinggi, jadi agak rendah. Jadi bunga dan juga daunnya itu rontok ya. Tapi tidak demikian dengan cabai putih. Kalau cabai putih ini alhamdulillah ya, kita tidak terlalu banyak perawatan, tapi buahnya begitu lebat. Ini sudah beberapa kali saya petik ya. Ini saya sengaja biarkan supaya merah, biar merah. Ini sebagai percontohan lah ya, untuk saya tanam nanti di lahan ini. Ini lahannya yang sudah saya persiapkan, yang insya Allah nanti akan saya tanam cabai putih ya, agak lebih banyak ya. Ternyata kalau saya perhatikan, saya amati, cabai putih ini agak kuat ya, agak kuat, terus tahan lama, dan buahnya bobotnya besar seperti ini. Bobotnya besar ya, ini bobotnya kan nih, mungkin kalau 30 biji dari cabai ini udah bisa 1 on. Kalau 60 udah 2 on. Nah, kalau cabai rawit itu kan harus 60 biji baru 1 on. Nah, ini kan bagus kan. Nah, memang asik ya kalau misalnya apa yang kita tanam itu menghasilkan dan subur. Tapi kalau misalnya rontok, terus bunganya tidak lengket, tidak jadi buah, memang ada rasa kekecewaan ya. Itu yang saya alami, tapi saya tidak menyerah begitu saja. Saya cari solusi, saya cari alternatif agar kita tidak merasa gimana ya, sedih, putus asa, menyerah dengan apa yang kita lakukan belum berhasil. Karena semuanya itu kan harus melalui proses. Dan saya pernah melihat petani yang sudah berpengalaman pun ya, yang sudah berpengalaman kalau nggak salah di Jepang ya, dia sudah magang di Jepang itu beberapa tahun, kemudian mencoba pulang ke Indonesia dan mengembangkan pertanian ya. Kalau nggak salah ada cabai juga yang ditanam, ada tomat. Gagal, bahkan hampir 50 juta modal habis ya. Tapi namanya seorang petani itu tidak boleh menyerah, harus kuat mentalnya. Maka saya lihat dari pengalaman itu, petani itu langsung mengubah pola tanamnya seperti apa yang mungkin sudah berpengalaman kan. Kalau misalnya pertanian itu kan tidak satu cara, banyak cara yang bisa dilakukan, yang diterapkan sesuai dengan kondisi tanah. Jadi alhamdulillah untuk tanam kedua, wah ternyata berhasil, rugi 50 juta tapi menghasilkan miliaran, ratusan juta. Dan alhamdulillah pemerintah setempat memberikan apresiasi. Jadi diberikan modal kalau nggak salah 1 miliar ya untuk modal pertanian, sehingga bisa merekrut tenaga kerja, dan akhirnya pengangguran pun berkurang di daerahnya ya. Saya lupa daerah mana, tapi saya lihat di YouTube ya. Nah, itulah perjuangan dari seorang petani. Saya ini kan memang bukan petani, tapi saya berupaya belajar menjadi petani, mendampingi suami agar ya bisa lebih menghasilkan lagi ya, di samping kita bekerja di kantor ya, tapi kita juga bisa memberikan motivasi kepada pasangan kita untuk bisa menjadi petani yang menghasilkan. Kalau misalnya bisa menjadi petani yang profesional yang akhirnya menghasilkan, wah itu lebih bagus sekali, dan juga bisa memberikan peluang kepada masyarakat yang butuh pekerjaan, mungkin bisa juga ya untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, inilah yang contoh yang memberikan saya motivasi, semangat untuk bisa menanam lebih banyak lagi cabai putih ini ya.
Ini kalau mereknya itu kalau nggak salah apa ya, kemarin saya lupa, tapi yang jelas ini cabai yang istilahnya kalau orang bilang di pasar itu kalau udah merah itu cabai setan. Cukup pedas ya. Apa sebabnya disebut cabai setan? Karena cabainya pedas. Ini kalau dijual dengan warna seperti ini belum masak itu laku juga ya, tapi sepertinya separuh dari harga itu ya. Misalnya kalau sama nih, ini sama dengan harga cabai hijau ini kalau nggak salah itu ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Ini ada juga beberapa. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, ini juga banyak nih cabainya. Nih, saya sengaja saya tidak petik biar berbuah lebat dan masak ya. Nanti saya akan petik setelah masak berwarna merah. Hari ini kita akan memperlihatkan ya buah kates yang sudah mulai membesar ya. Nah, ini kebun kates yang insya Allah ya akan berbuah lebat. Ini sudah mulai membesar buahnya. Ini kates California, jadi buahnya besar ya. Nah, ini memang kemarin bunganya agak rontok ya, telat memberi nutrisi ya. Tapi kemarin tanggal 10 ya, kita sudah memberikan nutrisi dan juga disemprot dengan ya untuk buahnya agar tidak rontok dengan bahan apa ya, lupa saya. Nah, ini juga ini kan sudah membesar. Nanti sekitar 2 minggu lagi kita akan kasih namanya itu kalau nggak salah KCL ya. Kita konsultasi dengan toko pertanian, katanya kalau untuk pembesaran buah dan juga buahnya agar manis, nah itu harus dikasih KCL. Pemberian KCL itu jaraknya antara pemberian nutrisi itu sekitar 2 minggu. Jadi nanti diperkirakan tanggal 24 ya. Ini sudah mulai ya. Tanggal 24 Oktober kita akan kasih KCL untuk pembesaran buah dan agar buahnya itu, buah pepaya ini rasanya manis ya. Semuanya proses ya. Ini belum berbuah ya. Semoga kates ini akan berbuah lebat. Memang kemarin banyak yang rontok ya. Ya maklum, kita baru belajar, tapi tidak mengapa. Itu semuanya proses pembelajaran yang harus kita lewati. Nah, ini sudah cantik sekali nih buahnya ya. Nih, buahnya udah besar. Ini bakal buah juga nih ya, insya Allah. Wah, batang-batangnya nanti insya Allah berbuah semuanya nih ya. Insya Allah ya, yakinlah bahwa semuanya itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Proses yang kita lalui menanam, mulai dari menyemai, kemudian tumbuh bibitnya, sampai sekarang ini kalau tidak salah usianya sudah 6 bulan. Nah, usia 6 bulan ini sudah mulai rata-rata semuanya ya berbutik, berbuah. Kalau menurut pengalaman dari para petani yang saya pelajari dari beberapa channel YouTube, katanya itu untuk kates ini bisa panen itu usianya usia 8 bulan atau 9 bulan itu sudah bisa panen. Kalau ini baru 6 bulan usianya ya. 6 bulan berarti sekitar 2 bulan lagi insya Allah kita akan bisa memetik buah pepaya.
atau mungkin lebih cepat lagi ya kalau misalnya perawatannya itu lebih bagus, lebih intens kita merawatnya. Insya Allah akan diberikan rezeki dari buah kates ini. Ada beberapa juga yang sudah besar buahnya. Ini ya, kita lihat ya di sini. Ini kates yang pertama. Ini memang usianya sudah lama ini katesnya ini, karena kita tidak merawatnya jadi telat berbuah. Tapi insya Allah ini sudah bagus karena kita sudah kasih pupuk ya, pupuk NPK batang sudah, NPK buah sudah, Gandasil B sudah, terus nutrisinya sudah. Nah, sebelumnya kita tidak tahu ya, karena kita belum mempelajari. Jadi setelah kita pelajari ternyata harus ada nutrisinya, ada KCL-nya. Nah, akhirnya bermunculanlah buah-buah. Nah, ini sudah besar ya. Kemarin ini sebenarnya banyak buahnya, tapi itulah rontok ya. Kita tidak mengerti apa obat yang harus digunakan agar tidak rontok. Ternyata harus ada perawatan intens ya terhadap kates ini. Jadi kates ini gimana ya, dikatakan mudah tidak mudah, dikatakan sulit juga tidak gitu ya. Tapi kalau saya pribadi alhamdulillah tidak merasa sulit, cuman kita harus banyak referensi informasi. Jadi harus kembali lagi, kita harus membaca banyak literasi, referensi untuk tumbuh subur dan lebatnya buah kates ini. Memang kita tidak ada pendamping ya, biasanya petani itu kan ada pendampingnya atau ada yang penyuluh lapangannya lah ya, dari dinas pertanian. Tapi ini karena kita secara pribadi, tidak kelompok, dan kita juga baru ya, jadi kita tidak ada pendampingan. Tapi tidak mengapa, meskipun tidak ada pendampingan, kita tetap harus mencari referensi, belajar terus gimana caranya agar kates ini bisa berbuah lebat dan menghasilkan buah yang bisa bernilai ekonomi. Nah, ini cabai juga, ada beberapa cabai yang kita tanam karena kemarin musim hujan deras, jadi bedengannya ini tidak terlalu tinggi, jadi agak rendah. Jadi bunga dan juga daunnya itu rontok ya. Tapi tidak demikian dengan cabai putih. Kalau cabai putih ini alhamdulillah ya, kita tidak terlalu banyak perawatan, tapi buahnya begitu lebat. Ini sudah beberapa kali saya petik ya. Ini saya sengaja biarkan supaya merah, biar merah. Ini sebagai percontohan lah ya, untuk saya tanam nanti di lahan ini. Ini lahannya yang sudah saya persiapkan, yang insya Allah nanti akan saya tanam cabai putih ya, agak lebih banyak ya. Ternyata kalau saya perhatikan, saya amati, cabai putih ini agak kuat ya, agak kuat, terus tahan lama, dan buahnya bobotnya besar seperti ini. Bobotnya besar ya, ini bobotnya kan nih, mungkin kalau 30 biji dari cabai ini udah bisa 1 on, kalau 60 udah 2 on. Nah, kalau cabai rawit itu kan harus 60 biji baru 1 on. Nah, ini kan bagus kan. Nah, memang asik ya kalau misalnya apa yang kita tanam itu menghasilkan dan subur. Tapi kalau misalnya rontok, terus bunganya tidak lengket, tidak jadi buah, memang ada rasa kekecewaan ya. Itu yang saya alami, tapi saya tidak menyerah begitu saja.
saya cari solusi, saya cari alternatif agar kita tidak merasa gimana ya, sedih, putus asa, menyerah dengan apa yang kita lakukan belum berhasil, karena semuanya itu kan harus melalui proses. Dan saya pernah melihat petani yang sudah berpengalaman pun ya, yang sudah berpengalaman kalau nggak salah di Jepang ya, dia sudah magang di Jepang itu beberapa tahun, kemudian mencoba pulang ke Indonesia dan mengembangkan pertanian ya. Kalau nggak salah ada cabai juga yang ditanam, ada tomat. Gagal, bahkan hampir 50 juta modal habis ya. Tapi namanya seorang petani itu tidak boleh menyerah, harus kuat mentalnya. Maka saya lihat dari pengalaman itu, petani itu langsung mengubah pola tanamnya seperti apa yang mungkin sudah berpengalaman kan. Kalau misalnya pertanian itu kan tidak satu cara, banyak cara yang bisa dilakukan, yang diterapkan sesuai dengan kondisi tanah. Jadi alhamdulillah untuk tanam kedua, wah ternyata berhasil, rugi 50 juta tapi menghasilkan miliaran, ratusan juta. Dan alhamdulillah pemerintah setempat memberikan apresiasi. Jadi diberikan modal kalau nggak salah 1 miliar ya untuk modal pertanian, sehingga bisa merekrut tenaga kerja, dan akhirnya pengangguran pun berkurang di daerahnya ya. Saya lupa daerah mana, tapi saya lihat di YouTube ya. Nah itulah perjuangan dari seorang petani. Saya ini kan memang bukan petani, tapi saya berupaya belajar menjadi petani, mendampingi suami agar ya bisa lebih menghasilkan lagi ya, di samping kita bekerja di kantor ya, tapi kita juga bisa memberikan motivasi kepada pasangan kita untuk bisa menjadi petani yang menghasilkan. Kalau misalnya bisa menjadi petani yang profesional yang akhirnya menghasilkan, wah itu lebih bagus sekali, dan juga bisa memberikan peluang kepada masyarakat yang butuh pekerjaan, mungkin bisa juga ya untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah inilah yang contoh yang memberikan saya motivasi, semangat untuk bisa menanam lebih banyak lagi cabai putih ini ya. Ini kalau mereknya itu kalau nggak salah apa ya, kemarin saya lupa, tapi yang jelas ini cabai yang istilahnya kalau orang bilang di pasar itu kalau udah merah itu cabai setan. Cukup pedas ya. Apa sebabnya disebut cabai setan? Karena cabainya pedas. Ini kalau dijual dengan warna seperti ini belum masak itu laku juga ya, tapi sepertinya separuh dari harga itu ya. Misalnya kalau sama nih, ini sama dengan harga cabai hijau. Ini kalau nggak salah itu ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Ini ada juga beberapa. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, ini juga banyak nih cabenya. Nih, saya sengaja tidak petik biar berbuah lebat dan masak ya. Nanti saya akan petik setelah masak berwarna merah. Dan saya ingin merasakan harga yang sesuai dengan harga cabai yang warna merah ya. Oke, ini kita lihat lagi ke tanaman kates nih, katesnya ya. Ini saya syuting nih, ini sekitar jam 5 ya, masih ada mataharinya, silau men. Oke, wah ini banyak nih buahnya, banyak kan. Alhamdulillah. Nah ini nanti kita akan terus rawat, karena kalau sudah jadi seperti ini sayang ya tidak dirawat, sayang tidak dikasih pupuk. Dan kita harus banyak berkomunikasi dengan pihak pertanian. Kalau misalnya tidak ada pendamping atau penyuluh lapangan, saya langsung bertanya ke toko pertanian. Alhamdulillah
mereka tidak pelit ilmu lah ya. Mereka kan jualan ingin laku dan tentu juga memberikan referensi yang bagus, yang sesuai lah ya, tidak merugikan petani. Ini yang saya rasakan insya Allah. Nah, saya syuting lagi, ini ada lagi cabai putih saya. Beberapa pohon saja juga banyak sekali buahnya. Wih, ini memang kemarin tidak dirawat ya, jadi buahnya awalnya banyak yang rontok ya, tapi setelah saya rawat kembali, alhamdulillah begitu banyaknya buah, lebat sekali ya. Oke, inilah suasananya. Nah, di selingin ini saya tanam cabai keriting, cabai hijau. Nah, itulah seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya tidak putus asa ya, meskipun ada kegagalan, tapi tidak sepenuhnya gagal ya. Kalau cabai ini alhamdulillah ada juga yang sudah kita jual, tapi ini kita akan tanam baru. Sepertinya lebih prospek itu cabai putih ya. Cabai putih ini perawatannya tidak terlalu sulit, pokoknya mudah lah ya. Alhamdulillah udah sering lah kita petik dan kita makan, dan sekarang kita ingin cabai ini jadi merah biar tahu seperti apa harganya nanti ya di pasar. Oke, memang sebelumnya mahal ya, sampai 100 sampai 50 gitu kan. Tapi sekarang mungkin kalau nggak salah itu harganya itu 60 ya, 60.000 ya, nggak masalah. Harga itu kan relatif, yang penting kalau misalnya buahnya banyak, harganya sesuai nih, insya Allah menghasilkan ya. Ini kucing-kucing ikut juga nih ha. Oke, terima kasih sudah menonton kebun atau kebun kates dan kebun cabai kami dari Oreneva Tani. Salam sukses selalu untuk kita semua para petani di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk tekan like, comment, subscribe ya. Dan semoga menginspirasi dari video yang kami share hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.